Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang pada hari ini melakukan web koordinasi nasional. Kita semua tahu bahwa Indonesia dan seluruh dunia sedang menghadapi pandemik COVID-19 yang telah mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan bernegara. Di dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, kita semua dituntut untuk tidak bekerja secara biasa. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan korban jiwa yang sangat besar di seluruh dunia dan jumlah penyebarannya masih meningkat. Karena langkah-langkah yang dilakukan oleh semua negara termasuk Indonesia di dalam rangka untuk mengurangi penyebaran virus corona 19 memiliki implikasi dari sisi sosial, ekonomi, dan keuangan. Pemerintah masih akan terus melakukan langkah-langkah di dalam mengatasi penyebaran pandemik COVID-19, mulai dari daerah epicentrum atau daerah zona merah di daerah Jakarta dan Jabodetabek atau di Pulau Jawa, dan sekarang telah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kita tentu berupaya agar masyarakat memahami bahaya COVID-19 melalui berbagai edukasi dan komunikasi, baik itu dalam bentuk social distancing, work from home, school from home, dan bahkan di dalam suasana Ramadan ini pun kita semua melakukan ibadah dari rumah. Para jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang saya banggakan dan saya cintai, Indonesia di dalam menghadapi corona COVID-19 ini melakukan langkah-langkah yang extraordinary, luar biasa. Karena memang COVID-19 telah menyebabkan kegentingan yang luar biasa bagi masyarakat, negara, dan perekonomian Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Perpu 1 nomor 2020 yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang. Dan ini menjadi landasan hukum kita di dalam menjalankan langkah-langkah mengatasi dampak COVID-19 yang berakibat sangat besar kepada keuangan negara dan sistem keuangan. Langkah-langkah di bidang keuangan negara dan APBN kita seperti melakukan langkah untuk menangani sisi kesehatan, menambah anggaran 75 triliun, meningkatkan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat atau bantalan sosial dalam bentuk bantuan sosial yang kemudian ditingkatkan sampai kepada level desa. Kita juga meningkatkan langkah-langkah untuk mendukung dan menjaga sektor usaha yang mengalami tekanan luar biasa agar mereka bisa bertahan dan bahkan diharapkan dapat bangkit kembali dalam masa yang sangat dekat sehingga bisa menjaga keseluruhan kesejahteraan masyarakat. Berbagai langkah seperti insentif perpajakan, berbagai langkah seperti subsidi kepada usaha menengah kecil termasuk usaha ultra mikro diberikan oleh pemerintah. Pemerintah bekerja sama dengan OJK di dalam rangka untuk mendorong dan mendukung dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, agar mereka bisa bertahan dan bahkan bangkit kembali. Langkah-langkah pemerintah di bidang pemulihan ekonomi juga dilakukan secara cukup komprehensif, meskipun dalam suasana yang sangat-sangat genting dan sangat cepat. Saat ini kita telah menyampaikan kepada kabinet, kepada dunia usaha, kepada masyarakat, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat langkah-langkah pemulihan ekonomi pada saat kita menghadapi COVID-19. Saya ingin pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar kita semua menyadari bahwa COVID-19 telah mengubah cara kita bekerja secara sangat fundamental.
Selama lebih dari 2 bulan ini, kita semua telah bekerja melalui rumah, dari rumah, menggunakan teknologi. Saya tahu masih banyak juga bagian dari Kementerian Keuangan yang harus bekerja di garis depan, melayani masyarakat. Kita mencoba untuk terus menjaga keselamatan dan kesehatan dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Tapi saya ingin seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan betul-betul mengamati, menyadari dan belajar dalam suasana COVID-19 ini, cara kerja kita yang berbeda. Kita berharap bahwa dengan COVID-19 ini, kita mampu untuk terus bisa bekerja secara efisien, secara efektif, secara profesional, secara tetap akuntabel, transparan, dan kompetensi Anda tetap terjaga meskipun di dalam keterbatasan untuk tidak bekerja di perkantoran atau di kantor kita. Inilah semangat yang saya harapkan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan termasuk di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadilah pemenang, jadilah contoh, role model bagi seluruh jajaran dan staf kita, teman kita, bawahan kita, yaitu kita mampu mengatasi COVID-19 dengan semangat yang tetap teguh, dengan fokus yang tidak berubah, dengan tekad untuk terus menjaga keuangan negara bagi kesejahteraan dan keadilan di Indonesia, dengan tetap menjaga profesionalisme kita, integritas kita, dan terus menjaga semangat dan keyakinan. Kita terus melakukan tugas-tugas di bidang keuangan negara yang sekarang menjadi instrumen yang luar biasa penting di dalam mengatasi COVID-19. Keuangan negara APBN kita melakukan banyak hal yang sifatnya extraordinary dan harus dilakukan secara cepat. Namun saya ingin seluruh jajaran tetap menjaga akuntabilitas, tetap menjaga integritas, sehingga pada akhirnya kita mampu mengatasi COVID ini insya Allah dengan ikhtiar dan doa. Namun kita tetap bisa mempertanggungjawabkan secara baik pada akhirnya. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya berharap Anda semua tetap menjaga semangat ini. Menjelang Idul Fitri, saya paham bahwa beban kita justru akan meningkat, terutama keseluruhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di dalam mempercepat pembayaran hak-hak yang memang harus dibayarkan, dari mulai THR sampai berbagai langkah-langkah bantuan sosial. Kita melakukan dengan sepenuh hati keikhlasan, berikan pengabdian Anda pada situasi ini tanpa ada sedikit pun rasa segan atau rasa kekhawatiran, karena kita bekerja tetap menggunakan rambu-rambu tata kelola yang baik. Selamat bekerja di dalam menjaga dan menggunakan keuangan negara bagi seluruh bangsa dan rakyat dan menjaga perekonomian kita untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ikhtiar kita harus seiring dengan doa yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan tuntunan untuk bisa menjalankan tantangan dan tugas negara yang luar biasa pada masa yang luar biasa ini dengan baik. Selamat bekerja, selamat memberikan baktimu secara ikhlas bagi Indonesia, dan tetap menjaga semangat, tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.